Ada? Ada? 3. Yang pertama huruf ro, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf ba. Ro, jim, dan juga ba. Kita bahas yang pertama. Huruf ro di dalam bulan Rajab ini diartikan ridwanun, yang artinya ridho. Ada 3 definisi tentang ridho. Yang pertama, ridho yang pertama itu adalah fa'ammar ridho sururul qalbi bimurril qalb. Yang dinamakan dengan ridho itu adalah senangnya hati ketika kita mendapatkan ketetapan yang pahit sekalipun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ketika ibu mengandung, ya, di dalam rahim itu sudah ditetapkan semuanya. Ketika air mani masuk ke dalam rahim, 40 hari menjadi air mani. Setelah 40 hari Allah jadikan segumpal darah. Setelah 40 hari lagi Allah jadikan segumpal daging. Ketika sudah menjadi segumpal daging, Allah utus satu malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad bayi tersebut. Dan Allah mengutus malaikat tersebut untuk menetapkan beberapa perkara, 4 perkara. Yang pertama ajalnya, kedua umurnya, yang ketiga amalnya, dan yang keempat bahagia atau celakanya orang-orang yang nanti akan menguasai dunia ketika mereka lahir. Jadi sudah ditetapkan 4 ini, Pak. Umurnya sudah ditetapkan ketika di dalam kandungan, ajalnya sudah ditetapkan di dalam kandungan, kemudian bahagia, celaka, dan amalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kandungan. Jadi ketetapan Allah yang pahit sekalipun hati harus merasa senang. Ujian apapun yang datang dari Allah harus senang menerimanya. Tapi rata-rata ujian itu datang semuanya pasti dari Allah. Ujian diberikan oleh Allah itu sebagai kalau misalkan kecuali Allah telah menyiapkan salah satu kedudukan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, tidak semata-mata aku, kata Allah, memberikan ujian kepada orang mukmin dan mukminat, baik mengenai dirinya, anaknya, harta bendanya, kecuali dia nanti menghadap kepada Allah dengan keadaan bersih dari dosa. Alhamdulillah, banyak ujian kita, Pak. Banyak. Selama kita masih hidup pasti akan selalu banyak ujian. Kalau nggak pengen banyak ujian, mati aja. Kalau udah mati nggak akan ada lagi ujian di dunia, nggak ada. Tinggal hari pembalasan, hari pertimbangan nanti ketika kita di hadapan Allah. Makanya ridho yang pertama itu adalah sururul qalbi bimurril qada. Senangnya hati ketika kita mendapatkan ketetapan yang baik dan ketetapan yang pahit dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu definisi ridho yang kedua adalah ikhrajul karahiyah minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farhun wa sururun. Ridho yang kedua adalah yaitu mengeluarkan kebencian-kebencian yang ada di dalam hati sehingga tidak ada lagi di dalamnya kecuali perasaan senang dan bahagia. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita dihadapkan dengan satu ujian, kalau kita masuknya dengan logika, otomatis ketika kita mendapatkan ujian itu, apa yang kita rasakan? Males, ngedon duluan. Ya Allah, kenapa ujian sebesar ini diberikan kepadaku, ya Allah? Karena dia diterimanya dengan logika, dia diterima dengan iman. Kalau orang mendapatkan ujian diterima dengan iman, pasti orang itu akan menyatakan bahwasanya segala pemberian, segala sesuatu itu datang dari Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan, kemudahan, kesenangan, keburukan itu adalah dua sayap yang akan mengantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sikap ridho, mengeluarkan kebencian-kebencian. Oh ya Allah, kenapa ini ya Allah? Saya udah rajin tahajud, udah rajin sholat, udah rajin sedekah, tapi kok rezekinya masih segini-gini aja ya Allah? Quran saya udah hatam bulan-bulanan, tapi kok masih nggak ada peningkatan dalam rezeki ya Allah? Masih miskin aja ya Allah, utang belum kebayar ya Allah. Apa Allah ini nggak adil? Masa seperti itu? Semuanya itu pasti sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya rezeki itu Pak, kalau diukur hanya dengan harta, yang nggak akan ada habisnya. Rezeki itu banyak, bisa suami soleh, bisa istri jadi soleh, anak jadi soleh,
ya tetangga jadi soleh, kemudian saudara jadi soleh, bos di kantor jadi soleh, karyawan-karyawan di kantor jadi soleh, itu pun adalah rezeki sehat yang Allah titipkan ke dalam tubuh kita, itu pun adalah rezeki dari Allah. Nah, yang ketiga, ridho yang ketiga itu adalah Allah tas'alallah anil jannah wala tasta'idha bihi anil nar. Engkau jangan meminta kepada Allah akan surga, dan engkau jangan meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Rabiah Adawiyah ngomong seperti ini, Pak. Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini aku gak butuh. Silakan itu semua kasih kepada musuh-musuhmu. Ya Allah, apapun karuniamu nanti di akhirat, aku pun gak butuh. Itu berikanlah semua kepada kekasih-kekasihmu. Ya Allah, kalau aku beribadah karena menginginkan surgamu, maka tutuplah rapat-rapat pintu surga. Jangan pernah sekalipun masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, kalau misalkan aku pun beribadah karena takut nerakamu, maka bukalah lebar-lebar pintu neraka, masukkan aku ke dalam neraka dan bakar aku di dalamnya. Tapi ya Allah, kalau misalkan aku beribadah karena ingin mendapatkan ridho, mendapatkan cinta darimu ya Allah, maka berikanlah cinta dan ridho itu kepadaku. Makanya Bu, yang paling penting dalam beribadah itu ya apa? Mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi, Allah hanya engkau yang aku maksud. Waridhoka matlubi, dan keridhoanmu lah yang aku cari. Ini yang paling penting dalam beribadah itu ya apa? Mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi, Allah hanya engkau yang aku maksud. Waridhoka matlubi, dan keridhoanmu lah yang aku cari. Ini mahabbataka, berikanlah aku kecintaan untuk mencintaimu, dan kecintaan, dan berikanlah kepadaku kecintaan untuk bisa mengenal dirimu ya Allah, dan berikanlah kepadaku untuk selalu bersamamu selamanya. Makanya ibadah yang baik itu adalah ibadah yang didasari dengan rasa ikhlas, ibadah yang didasari dengan rasa cinta. Makanya Bu, kalau ibadah itu suka nggak suka, pahit nggak pahit, paksain. Kalau ibadah mah jangan malas-malas ibadah. Ya, cinta Allah turun kepada orang yang ahli ibadah, yang mana ketika ibadahnya itu tidak mengharapkan surga dan tidak mengharapkan neraka. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada para jamaah, Bu, Pak, saya mau bertanya, kalau misalkan ada dua orang nih, yang mengajak, satu mengajak ke surga, yang satu mengajak kepada Allah, kira-kira kita pilih yang mana? Bu, kalau ada dua orang nih Bu, yang satu mengajak ke surga, yang satu mengajak kepada Allah, kira-kira kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Ikut kepada Allah. Kenapa? Karena surga itu masih ecek-ecek. Maaf, kalau kita ibadah hanya ingin menginginkan surga, itu ibadahnya masih ibadah rendahan. Jangan tanggung-tanggung ibadah itu supaya ingin mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Kalau ibadah hanya ingin surga, enggak akan sampai kepada Allah. Surga dikasihkan, tapi belum tentu dia mendapatkan ridho Allah. Karena ibadahnya hanya ingin surga, hanya ingin ganjaran, hanya ingin pahala. Dia dapat semuanya, tapi belum tentu ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah dan sampai kepada Allah. Makanya ibu cinta ke bapak, bapak cinta ke ibu. Ya, pentingnya ibadah didasari dengan cinta itu supaya kita itu ibadah tenang. Ibu cinta ke bapak, Bu? Bu, cinta ke bapak? Cinta nggak? Cinta. Bapak cinta ke ibu? Cinta nggak? Wah, tidak terpaksa cinta. Gak apa-apa. Ya, terpaksa juga nanti kita terbiasa. Ya, bapak cinta ke ibu, ibu cinta ke bapak. Makanya ibu harus jaga bapak, dan bapak pun harus jaga ibu. Jagalah istri. Pak, gitu Bu, bantu ya. Kalau misalkan saya menjagalah istri, Pak,
Siap? Jaga, pokoknya diam. Nggak usah ikutan, nanti ada bagiannya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri. Ulangi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya surgawi. Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga pun gak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Sekarang gantian bapak. Jadi kalau misalkan saya ngomong jagalah suami, bu, jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami, murkanya ilahi. Dengarkan bu, ini curahan hati seorang bapak. Itu Indosiar gak adil itu. Hanya ada curahan seorang istri, gak ada curahan hati seorang suami. Semoga karena keharmonisan dalam rumah tangga itu dimulai dari kasih sayang antara suami dan istri. Semoga bisa melahirkan baiti jannati dan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang kedua, ada huruf jim. Jim yang kedua itu jud. Jim artinya apa? Jud itu artinya apa? Murah hati. Tingkatan sedekah itu ada 3 Pak. Yang pertama ada yang namanya safo. Yang kedua ada yang namanya jud. Dan yang ketiga ada yang namanya ithar. Yang dinamakan dengan safo itu adalah ketika kamu menyisihkan sebagian besar harta milik kamu dan menyisihkan sebagian kecil milik kamu untuk engkau serahkan kepada orang lain. Itu adalah tingkatan safo. Lalu tingkatan yang kedua dalam bersedekah itu ada tingkatan jud. Jud ini adalah ketika engkau menyisihkan sebagian besar harta untuk diri kita sendiri, sebagian harta kecil untuk diri kita sendiri, dan menyisihkan sebagian harta besar untuk diberikan kepada orang lain. Itu tingkatan jud. Lalu yang ketiga ada tingkatan isar. Tingkatan isar ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam bersedekah, yaitu menyerahkan semua yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, walaupun kita sendiri lagi butuh. Itu tingkatan, 3 tingkatan dalam bersedekah. Makanya jangan sungkan-sungkan acara ini nggak akan berdiri kalau misalkan nggak ada tiud. Tahu tiud? Duit. Maqamadin ila billah. Agama tidak akan berdiri tanpa adanya rojongan harta. Makanya jangan sungkan-sungkan ketika kita sedekah. Ya, ketika kita sedekah berilah semampu kita. Sedekah yang paling tinggi itu adalah ketika kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa sedekah. Orang yang dermawan, kata Nabi, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit, ya, itu dekat, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan sangat dekat dengan neraka. Asal al-jahil safi khairun minal abidil bakhil. Orang bodoh yang gak ngerti apa-apa, gak ngerti ilmu agama, ya, pengertiannya dalam agama belum seberapa
berapa, tapi dermawan itu lebih baik daripada ahli ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, rajin ke masjid berjamaah, apalagi rajin baca Quran, tapi pelit. Ya, pelit. Jadi lebih baik orang bodoh nggak tahu apa-apa, tapi ketika diminta sumbangan dia ngasih, daripada orang yang ahli ibadah ketika diminta sumbangan banyak alasannya. Inilah, itulah, ya, berbagai alasan curhat kesana kemari. Tung nama jawabannya nggak ada, maaf ya untuk sekarang. Itu lebih baik orang bodoh nggak tahu apa-apa tapi langsung ngasih, daripada ahli ibadah yang banyak kesana kesini, ujung-ujungnya mah ketika diminta semangat nggak mau ngasih. Makanya kalau misalkan kita ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, Bu, itu rame sendiri dong. Ingin dapat pahala haji dan umroh, ingin dapat pahala haji dan umroh, ingin sering-seringlah membantu orang-orang sesama muslim yang kelaparan khususnya, dan sesama manusia pada umumnya. Orang-orang yang memberikan makan, orang-orang yang membantu sesama manusia, itu pahalanya sama dengan orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh itu pada Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita belum mampu berangkat ibadah haji ke Baitullah, sering-seringlah membantu orang lain. Kalau kita ingin hidup kalau kita ingin hidup ingin dimudahkan oleh Allah, sering-seringlah mempermudah urusan orang lain. Kalau kita ingin hidup senang-senanglah menyenangkan orang lain, sering-seringlah menyenangkan orang lain. Kalau kita ingin hidup bahagia, sering-seringlah membahagiakan orang lain. Kalau hidup kita ingin dihormati, sering-seringlah menghormati orang. Kalau hidup kita ingin mulia, sering-seringlah juga memuliakan orang. Jangan ingin dimuliakan terus, tapi tugas kita adalah memuliakan, menghormati oleh orang lain, menghormati orang lain. Makanya kalau misalkan di sini ada janda-janda, di sini ada janda apa? Janda ada di sini, janda. Duda ada duda. Ada janda, ada duda di sini. Ada orang miskin, ada orang fakir, bantu. Ya, karena orang yang mengusahakan untuk membantu orang fakir, orang miskin, dan janda-janda, maka itu pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan berpuasa di siang harinya dan menunaikan sholat malam semalam suntuk. Alhamdulillah. Jadi kalau ada janda-janda, bantu Pak. Ya, jangan pula pilih jandanya. Saya mau pengen jamur aja yang dibantunya tahu jamur. Janda di bawah umur. Ah, ini bagian saya aja. Biarin yang jarian mah, biarin yang lain. Tahu jarian? Tahu? Janda ripuh, anjir. Biarin itu bagian Pak Ustadz yang kayak gitu mah. Saya bagian jamur-jamur aja. Ada di sini pemuda yang udah 25 tahun tapi belum nikah, ada? Ada? Acungkan tangan. Kalau misalkan ada pemuda 25 tahun belum nikah, maka solusinya kalau ingin ikut sunnah Nabi, umur 25 tahun itu nikahnya ke janda. Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun, perbedaannya 15 tahun. Jadi kalau ada pemuda yang ingin nikah, ya, aku mau ikut sunnah Nabi aja, mau jadi janda, tapi jandanya janda jamur aja lah, ya, yang masih mesra, gitu ya, boleh. Itu sunnah Nabi. Kalau ingin ikut sunnah Nabi, alhamdulillah saya udah 27 tahun udah bebas. Udah bebas dari kategori tersebut dan nggak masuk kategori. Hanya silakan untuk para pemuda yang masih lajang dipilih, mau pilih perawan atau mau pilih janda. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih janda lebih menggoda. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih. Kalau abang pilih perawan, masih
masih muda, masih segelan, belum disentuh orang, belum berpengalaman. Kalau abang pilih janda, sudah pasti lebih dewasa, sudah bermain cinta, banyak pengalamannya. Silakan tinggal pilih, mau pilih yang mana. Makanya ibu, ada satu kisah yang saya harus ceritakan. Kenapa penting-pentingnya kita membantu orang yang kelaparan. Ada salah satu sahabat Nabi ya, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau sedang berjalan di kota Kufah, melihat satu orang ibu yang sedang mencabuti bulu bangkai bebek. Lalu ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, "Ya ibu, sedang apa engkau?" "Aku sedang mencabuti bulu bebek," kata ibu. "Untuk apa?" "Untuk aku makan." "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai." "Tapi apa," kata ibu tersebut, "aku belum makan selama 3 hari dan anak-anakku pun sama, terpaksa aku memakan bangkai ini." Lalu saat itu Abdullah bin Mubarak pergi kemana? Ke rumahnya, menunggangi unta, lalu mengisi semua tasnya dengan gandum, dengan daging, dengan susu, dengan roti, dimasukkan dan dinaikkan ke atas unta, lalu kembali menuju rumah si ibu tersebut. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, "Apa? Ibu, silakan, ini unta dan apa saja yang ada di atasnya, silakan itu semua menjadi milikmu." Padahal waktu itu Abdullah bin Mubarak ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak jadi. Karena apa? Karena semua kebutuhan pokoknya diserahkan kepada ibu tersebut. Ya, akhirnya Abdullah bin Mubarak memukim beberapa hari di Kufah, sehingga habislah musim haji, lalu pergi pulang ke negaranya, dan di tengah perjalanan bertemu dengan teman-temannya yang telah melaksanakan ibadah haji. Apa kata teman-temannya? "Wahai Abdullah, selamat atas pencapaian kehajianmu. Terima kasih ketika di Mekah kamu telah memberikanku baju. Terima kasih telah memberikanku minum." Apa respon Abdullah? "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak jadi berhaji tahun ini karena perbekalanku habis, tidak tersisa." Lalu apa kata saudara-saudaranya? Apa kata teman-temannya? "Wahai Abdullah, sungguh aku bertemu denganmu di Ka'bah, tawaf kita bersama, sa'i kita bersama, belanja kita bersama." Makin pusing Abdullah bin Mubarak dengan penjelasan teman-temannya. Lalu Abdullah pulang ke rumahnya. Ketika malam hari Abdullah bin Mubarak tertidur, datanglah satu mimpi. Allah membisikkan di dalam mimpinya, "Wahai Abdullah, sesungguhnya Allah telah menerima hajimu dan Allah mengutus satu malaikat untuk menyerupai wujudmu sehingga kamu bisa berhaji di sana. Karena satu amalan yang telah engkau lakukan, yaitu engkau telah memberikan makanan, kebutuhan, dan membantu seorang ibu yang kelaparan." Ya, makanya jangan jauh-jauh, ini aja. Kalau masih ada orang yang kelaparan di sini, kasih bantuan, kasih apa? Kasih bantuan, kasih makanan. Karena kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu suap yang kau masukkan, satu suap nasi, roti yang kau masukkan ke dalam perut orang yang kelaparan, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid yang megah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya 2 huruf saja, yang satu hurufnya nanti nganjuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan khususnya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu sekalian dan jamaah bapak-bapak yang hadir. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan itu bukan untuk bapak dan ibu. Bapak ibu mau ngedengerin atau enggak apa yang tadi saya sampaikan, itu terserah bapak ibu. Yang penting saya ngedengerin apa yang tadi saya ucapin. Karena mulut ini lebih dekat dengan telinga sendiri daripada dengan telinga bapak dan ibu. Makanya kalau ada yang ngomong itu, yang keluarnya itu dengerin dulu kuping sendiri. Jangan nyuruh orang lain bla 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 bla, tapi sendirinya nggak ngelakuin. Karena apa? Dia berbicara untuk orang lain, bukan
bukan berbicara untuk dirinya sendiri. Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Tapi kalau ada manfaatnya untuk jamaah sekalian yang hadir, silahkan bawa pulang ke rumah. Dan yang jeleknya itu datang dari saya, yang bagusnya datang dari Allah. Yang jeleknya buang nanti di jalan, buang ke tempat sampah. Yang bagusnya save di memori Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian yang hadir di majelis yang mulia ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dan kita harus yakin ya Bu Pak, doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak yakin doa kita nggak diijabah oleh Allah, ngapain capek-capek ngedoa? Ya, harus yakin doa kita pasti diijabah oleh Allah. Tapi tergantung proses ijabahnya itu di mana Allah, bukan sesuai dengan ketentuan kita. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita, menundukkan kepala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiluna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat al-hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana bi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma tahhir lisani min al-kidbi wa qalbi min al-nifaqi wa 'amali min al-riya'i wa basari min al-khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallu al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Ridwan Alfian bersama seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, bisa angkat tangannya Bu semua? Bu, bisa angkat tangannya semua? Bapak juga bisa tolong angkat tangannya Pak semua? Siap ya? 1, 2, 3, 6 nih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.